Selamat Bapak Ibu Dokter DPJP, Dokter Residen, serta rekan-rekan admin penunjang. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Eh, Pada saat ini kami akan memperkenalkan fitur terbaru dari SIM RS Kansa yang berkaitan dengan alur validasi hasil lab. Dalam hal ini, lab patologi anatomi dan lab mikro. Fitur ini dibuat berdasarkan permintaan dari bagian penunjang. Mungkin ada Dharma di sini. Yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh isian hasil pemeriksaan lab yang diinput oleh dokter residen telah diperiksa dan divalidasi oleh dokter DPJP. Ini untuk menjaga akurasi data, eh, meningkatkan keselamatan pasien, serta memenuhi standar operasional dan legalitas dokumen di rumah sakit. Baik, eh, saya share screen. Terlihat di layar. eh, Jadi selama proses uji coba ini, Kansa yang saya gunakan ini adalah Kansa testing, bukan Kansa real. Untuk data-datanya ini data apa berdasarkan pasien real juga di Kansa, tapi bukan yang operasional di saat ini. Baik, pertama saya login dulu sebagai eh, dokter rawat jalan. Nah, eh, terlihat di layar, teman-teman. Terus, Iya, terlihat. ya, Kak Desi terlihat Kak? Kak Desi? Iya, Kak, terlihat. Oh iya, iya dok. Ini kenapa? Bisa ke situ bisa, kenapa yang menghalangi? Jadi, itu bebas semua, itu memang ada. Dan kalau kali ini ini yang kecil, iya. Mereka, oke. Nah, begitu. Nah, ini saya login sebagai dokter Adelina. Saya coba masuk ke rawat jalan. Ini ceritanya dokter Adelina ini ingin melakukan order lab mikro dulu kita mulainya. Jadi biasanya di poli itu dokter yang melakukan permintaan lab mikro, indikasi, informasi tambahan, informasi. Nah, ini sudah otomatis terrefresh. Ini tinggal kita cari saja, misalkan apa biasanya kultur. Nah, misalkan ini, kemudian dokter residennya, dokter Adam, kontaknya, ini harus diisi dengan lengkap ya. Nah, ini juga fitur terbaru juga di Kansa, eh, harus diisi lengkap namanya. Jadi misalkan, oh iya. Oke, jadi ini namanya harus diisi lengkap ya, jangan diisi singkat-singkat. Jangan diisi singkat. Kemudian kontaknya juga diisi dengan nomor yang eh, sebenarnya, karena nanti akan dihubungi oleh bagian labnya. Yang jam sampling, kemudian disimpan. Yes, nah, sudah terkirim. Lembut aja suaranya. Halo, kedengaran dok suara saya? Jelas Ji? Iya. Nah, untuk permintaan di rawat jalan itu eh, tidak ada istilahnya sito dan reguler. Nah, maksudnya tuh sito dan reguler itu dok. Eh, jadi kalau misalkan permintaan dari rawat inap itu, kalau misalkan asalnya dari rawat inap biasa, itu sifatnya dia reguler. Jadi harus di ACC dulu oleh case manager. Nah, sedangkan
kalau untuk yang bersifat sito, nah itu tidak usah melewati case manager lagi. Nah, ini di rawat jalan itu tidak ada istilahnya reguler dan sito, walaupun ada pilihan seperti ini. Nah, itu diabaikan. Jadi otomatis nanti langsung bisa diterima oleh lab. Nah, sedangkan kalau misalkan dirawat inap permintaannya, misalkan kita coba pasien ini saja, misalkan ini permintaan. Nah, ini berpengaruh pilihan reguler dan sito. Ketika permintaan dari dokter itu memilih reguler, maka otomatis nanti tidak langsung bisa diterima oleh petugas admin labnya. Jadi harus di ACC dulu oleh case manager. Mungkin Kak Desi sudah biasa ya, ada grupnya, Kak. Nah, walaupun misalkan statusnya itu reguler itu masih bisa berubah, tapi itu perubahannya hanya satu kali. Itu bisa dirubah menjadi sito. Yang bisa merubah itu adalah admin labnya. Ada proses update-nya. Itu saya tidak usah jelaskannya karena sudah biasa dilakukan. Yang saya ingin perlihatkan ini bagaimana proses validasi. Tapi ini saya mulai dari awal. Nah, eh, kita kan tadi sudah melakukan permintaan lab dari perawat jalan. Nah, jadi ini saya log out. Jadi tugas dari dokter ini Adelina sudah selesai. Log out. Kemudian kita masuk menjadi admin lab mikro. Saya menggunakan akun dari KDS ya. Saya pinjam dulu Kak. Eh, Sebenarnya sudah ganti password ini Kak ya. Enggak. Oke. Nah, di sini saya menggunakan akun dari Kak Desi. Kita masuk langsung ke lab. Nah, jadi alurnya itu setelah permintaan dilakukan oleh dokter, dokter poli ataupun rawat inap, kemudian eh, nanti admin lab itu yang mengklik atau menerima sampel dan mengklik hasil dan mengisi sementara di situ on proses. Selanjutnya nanti eh, setelah diterima oleh admin nanti dokter residen yang melakukan pengisian sementara hasilnya. Nah, oke, jadi masuk di permintaan lab menggunakan akun KDSI. Kemudian di sini eh, admin lab menerima sampel dulu, kemudian disesuaikan jamnya, simpan. Oke. Nah, sampel jam terisi, kemudian dilanjutkan dengan klik hasil. Nah, kenapa ini penting? Karena hasil ini otomatis nanti eh, akan masuk ke billingnya pasien. Jadi ketika admin mengklik hasil, itu otomatis langsung masuk ke billing pasien. Jadi selama tidak klik hasil, tidak terisi ini, tidak akan masuk ke billing pasien. Oke? Jadi klik hasil, walaupun hasilnya misalkan belum ada, itu diisi hasil sementara on proses saja. Nah, ini dokter penanggung jawab. Nah, ini kaitan dengan validasi dokter DPJP ini sangat penting karena pemilihan dokter DPJP di sini nanti akan berkaitan dengan siapa dokter yang bisa melakukan validasi lab nanti. Jadi misalkan dokter pilihannya itu dokter siapa biasanya Kak Di? Dokter Rizalinda misalkan, dokter Rizalinda kemudian di sini di hasilnya diisikan saja on proses. Ini saya copy-copy saja. Nah, setelah itu klik simpan. Oke. Nah, tugas dari admin lab itu sudah selesai di sini. Nah, keluar. Kemudian dilanjutkan oleh dokter residen. Nah, dokter residen itu biasanya menggunakan akun dari dokter DPJP karena belum ada eh, apa? Tidak ada akun untuk khusus untuk dokter residen. Nah, kita gunakan akun dari misalkan saya random saja ya, dokter lab mikro sembarang. Oke, login.
kemudian masuk di laborat, kemudian langsung ke menu periksa, periksa lab. Nah ini, tunggu saya perkecil dulu ini deh. Nah ini, nah di sini dokter penanggung jawabnya adalah Dokter Rizalinda. Sedangkan saya login sebagai Dokter Nasrum Masih di sini. Artinya DPJP eh, apa pilihan dari tindakan lab ini berbeda dengan akun loginnya ini. Nah, aturannya seperti ini. Yang bisa melakukan validasi adalah dokter eh, yang dipilih di sini. Dokter yang dipilih di sini. Jadi dokter Nasrumasi ini yang login tidak bisa memvalidasi dokter pilihan di sini. Nah, kita coba. Nah, ketika klik validasi hasil lab, nah otomatis akan muncul, maaf, validasi hanya bisa dilakukan oleh dokter DPJP lab yang ditunjuk sebelumnya. Nah, jadi otomatis harus dokter Rizalinda. Oke. Nah, kalaupun misalkan di awal di depan tadi admin lab itu salah memilih dokter penanggung jawabnya di sini. Harusnya dokter Nasrumasi. Nah, itu masih bisa diganti. Caranya klik kanan, kemudian ubah PJ Lab. Nah, di sini bisa Hapus dulu. diganti menjadi dokter Nasrum, dokter Nasrumasi. Kemudian disimpan. Nah, otomatis berubah menjadi dokter Nasrumasi. Nah, di sini jangan langsung klik validasi dulu ya. Jangan dulu klik validasi hasil lab. Karena validasi hasil lab ini hanya bisa dilakukan satu kali. Satu kali. Ya. Jadi ketika sudah klik validasi itu tidak akan bisa lagi merubah isian dari hasilnya ini. Nah, jadi maaf bisa dimatikan mic-nya mungkin. Ya, jadi kalau misalkan dokter residen pertama masuk ke hasil ini, yang pertama kali dilakukan adalah merubah isian dari hasil on proses ini menjadi isian yang sebenarnya. Nah, caranya itu seperti biasa, ubah nilai hasil, klik kanan, ubah nilai hasil, kemudian di sini di hasil on proses ini kita ubah, misalkan saya isi anu saja makroskopik, kemudian mikroskopik, kultur bakteri, tes kepekaan, kesimpulan, kemudian komentar. Oke. Nah, biasanya juga apa jam keluar hasilnya itu agak berbeda ya. Jadi itu bisa petugas dokter merubah. Caranya itu dimatikan saja jamnya. Kemudian silakan ubah jamnya, misalkan baru keluar hasilnya itu di jam 3 misalkan. Normal ya. Di atas normal, oke. Kemudian klik simpan. Proses update selesai. Ini data sudah berubah. Otomatis berubah. Setelah dipastikan betul-betul bahwa data hasil itu sudah benar ya. Jadi jangan pernah melakukan validasi ketika masih ada keraguan di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman dokter ingin mencetak sementara itu bisa juga. Nah, bisa klik satu kali di sini, kemudian klik kanan, cetak hasil, kemudian model 1. Nah, di sini nanti akan muncul hasil seperti ini, tapi ada watermark tambahan di sampingnya, belum divalidasi oleh dokter DPJP. Nah, jadi ini bisa teman-teman dokter residen mungkin cetak, mungkin perlihatkan dulu ke dokter DPJP-nya apa sudah benar seperti ini. Nah, mungkin divalidasi, dicoret-coret begitu. Kemudian disesuaikan kembali. Nah, setelah disesuaikan kembali, diisi lagi, tadi diubah nilai hasilnya setelah betul-betul tidak ada perubahan sama sekali.
Nah, login lagi sebagai atau lebih bagusnya lagi sih, dokter DPJP-nya langsung yang login, kemudian melakukan validasi hasil lab. Nah, jadi ceritanya ini sudah tidak ada perubahan sama sekali ya. Kemudian dokter DPJP yang login, kemudian pilih pasiennya, melihat isiannya, oh sudah benar ini. Klik kanan, kemudian validasi hasil lab. Nah, kemudian validasi hasil lab, di sini masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengkoreksi lagi isiannya. Nah, misalkan dokter apa DPJP-nya itu melihat, oh masih ada yang salah. Nah, itu kita ubah tambahkan lagi. Oke. Oke, kemudian klik validasi. Validasi. Tak. Apakah Anda yakin? Jadi ada double. Ketika hasil sudah dipastikan bahwa tidak ada lagi perubahan, kemudian dokter DPJP login, melihat, kemudian klik kanan, validasi hasil lab. Jadi validasi hasil lab ini cuma bisa dilakukan satu kali, Kak. Satu kali ya. Jadi validasi hasil lab. Kemudian di sini masuk kembali ke menu, kalau misalkan masih ada perubahan lagi, ini bisa ditambahkan kembali lagi yang terakhir kalinya. Oke. Nah, ketika klik validasi di sini, sudah terkunci sama sekali. Validasi. Nah, ini ada notif lagi untuk meyakinkan apakah Anda yakin untuk melakukan validasi hasil lab ini. Klik yes. Proses validasi telah selesai. Oke. Nah, otomatis hasil yang telah tervalidasi itu berwarna hijau. Nah, di sini sama sekali tidak akan bisa diubah. Ketika mau divalidasi ulang, hasil lab sudah tervalidasi, sudah tidak bisa lagi. Jadi sudah terkunci. Nah, untuk cetakannya tadi kan yang sebelum divalidasi tadi itu ada watermarknya. Nah, sekarang setelah divalidasi itu watermarknya hilang. Jadi sudah hasil yang terlihat di semua unit. Seperti ini. Nah, watermarknya sudah hilang. Seperti itu. Oke, mungkin untuk lab mikro seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk lab mikro? Permisi, Dek. Iya, Kalau semisal hasil belum atau lupa tervalidasi, iya. apakah nanti di CPPT-nya akan terbaca belum tervalidasi? CPPT-nya belum tervalidasi. Oh, maksudnya terlihat di ini Kak, hasil. Iya, terlihat di CPPT atau riwayat perawatan bahwa Iya. hasil belum tervalidasi. Tidak Kak, jadi selama belum tervalidasi itu tidak akan terlihat di riwayat pasien, di CPPT Oh, pasien. Iya Kak. Jadi sama seperti lab PK yang sebelumnya juga seperti itu. Setelah divalidasi baru bisa terlihat hasil yang betul-betul oh, fix. jadi untuk kami yang admin ada ataupun orang dari lab itu Iya. akan bisa segera mengidentifikasi bahwa masih ada hasil yang belum tervalidasi dengan melihat dari warna ininya ya. Ya, betul Kak. Jadi kami sengaja memberikan pewarnaan seperti ini Kak. Jadi kan kalau yang realnya itu kan terlihat banyak Kak. Iya. Jadi nanti kalau yang belum tervalidasi itu nanti berwarna putih. Nah, kalaupun misalkan ada efek jaringan atau apa, ini kita bisa lihat di status validasinya saja di sini Kak. Ada Terus statusnya tervalidasi dan tidak tervalidasi. Iya. baik. Terkait tanggal validasi, Iya. apakah
ada riwayat kapan inputan pertama dan kapan tanggal validasinya. Inputan pertama dan tanggal validasinya. Iya, jadi misalnya sudah diinput sama residen, tapi belum Iya, divalidasi sama mm, DPJP. iya. Apakah riwayat penginputan itu terlihat? Bisa ditarik datanya? Bisa Kak. Iya. Itu yang Kalau punya akses pokoknya, untuk narik iya. data siapa? Hmm. Apakah ada akses di admin atau aksesnya di SIM? Eh, iya kan untuk apa Kak? Untuk kebutuhan untuk melihat histori dari pasien itu kan semua ada di menu riwayat riwayat pasien Kak. Kalaupun misalkan kita butuh, misalkan kapan jam validasi ataupun misalkan kapan dokter ini mungkin di riwayat nanti bisa ditambahkan di situ kalau memang butuh di riwayat perawatannya Iya, langsung. karena semisal dikatakan bahwa inputan yang belum tervalidasi, maka otomatis belum bisa tampil di riwayat pasien. Iya, Sepertinya itu beresiko sih, karena iya, namanya luka itu bisa saja terjadi. iya. Tetapi kalau semisal itu terlihat di riwayat pasien, itu kan Mm-mm. bisa dikonfirmasi kembali ke lab. Mm-mm. Apakah ini memang belum tervalidasi atau hanya lupa divalidasi, seperti itu. Iya Kak. Sebenarnya Kak, sebenarnya di menu ini Kak, di menu apa? Di rawat jalan ini ada menu review tindakan di sini. Eh, iya, nanti bisa kami coba tambahkan juga di sini Kak. Jadi kalau misalkan ada apa tindakan lab yang belum tervalidasi atau sudah tervalidasi itu muncul di situ keterangannya. Iya, seperti itu Kak. Eh, Iya, Ya, tapi maksudnya itu tetap bisa terlihat di riwayat pasien iya, dari di perawatan bisa melihat itu, meskipun dia iya belum bisa Kak. tervalidasi. Bisa Kak, bisa Kak. Ya, Saya coba perlihatkan Kak. Kalau untuk di lab PK itu sudah ada Kak. Kalau untuk lab mikro nanti kami coba kembangkan. Kami catat iya. apa ininya. Jadi meskipun dia belum tervalidasi, tetap bisa Iya, terlihat. Hanya saja tetap ada catatan bahwa hasil yang iya, terinput itu adalah hasil yang belum tervalidasi ya. iya Kak. Nah seperti ini Kak contohnya Kak. Ini kan permintaan lab mikro tadi. Ini sudah status terlayani. Nanti mungkin di sini Kak kami tambahkan juga sudah tervalidasi dan Siap. terlihat jamnya juga di sini Kak. Jadi ketika Baik. eh, di perawatan itu masuk, kemudian mengklik review tindakan, otomatis nanti di sini akan muncul juga Kak keterangannya. Bahwa dia sudah Bahwa dia sudah tervalidasi atau belum tervalidasi atau belum tervalidasi. tervalidasi. Iya, siap Kak. Iya, Baik. Dan untuk di laboratorium itu terlihat perbedaannya dari segi warna yang sudah tervalidasi ya. iya Kak. Dari segi warna terlihat yang sudah Ya. tervalidasi. Iya. Baik. Apa masih bisa mengajukan pertanyaan? Oh, boleh Kak, boleh Kak. Silakan. Mungkin dari Ya. segi alurnya atau apanya, kalau Iya. misalkan masih ada Dari yang belum sesuai segi bisa kita. tindakan sito. Iya. Jadi selama ini untuk mikrobiologi itu ada beberapa, sebenarnya semua pemeriksaan itu harus segera terlayani Iya. setelah sampel diterima untuk Iya. menjaga stabilitas sampel. Iya. Hanya saja terkadang kita terkendala di entah itu dari validasi case manager Mhm. ataukah dari orderan dari dokter yang Iya. terlambat. Iya. Eh, Keterlambatan orderan salah satunya terjadi karena dokter masih melakukan operasi Iya. sehingga belum bisa melakukan orderan. Mhm. Sedangkan sampel sudah kami terima. Iya. Masalahnya ada beberapa tindakan yang harus segera terkerjakan. Salah satu contohnya adalah tindakan anaerob. Iya. Apakah memungkinkan ditambahkan akses sito untuk pemeriksaan anaerob? Jadi untuk tindakan aerob itu, apakah memungkinkan tidak perlu melewati validasi case manager, tetapi langsung diberikan akses untuk admin untuk segera menerima tanpa harus melewati validasi case manager? Iya, baik Kak. Jadi sebenarnya kami sudah antisipasi juga itu Kak.
Jadi sudah ada fitur yang kami berikan khusus untuk admin lab. Jadi ada fitur untuk merubah status, Kak. Jadi status yang kalau misalkan permintaan itu berasal dari rawat jalan kan tidak perlu dilakukan validasi case manager. Nah, kalau permintaan dari rawat inap tadi itu reguler itu berlaku, tapi ada diberikan akses untuk admin lab untuk melakukan perubahan status tadi. Nah, contohnya misalkan Kak, saya coba Kak ini permintaan misalnya dari rawat inap, kemudian secara rawat inap biasa Kak, inap biasa. Tadi Kak anaerob, an, sorry Kak mikro, anaerob, kultur bakteri anaerob. Nah, misalkan ini kan statusnya Kak reguler. Reguler kan itu tadi harus case manager. Nah, ini kita mau langsung tanpa case manager Kak. Ini klik simpan. Nah, kemudian ini saya coba masuk menggunakan Akunta. Iya, kemudian lihat permintaan. Nah, rawat inap. Nah, ini Kak, kan kalau dia berwarna oranye seperti ini Kak, kita tidak bisa langsung melakukan sampel muncul maaf permintaan, harus di ACC dulu. Nah, kami sudah berikan akses khusus Kak untuk admin lab. Jadi kita bisa rubah langsung statusnya. Klik kanan di sini Kak, kemudian update status permintaan lab. Nah, yang tadinya itu sifatnya reguler akan menjadi SITO. SITO itu tanpa perlu ada validasi lagi dari case manager. Nah, kita tinggal klik update saja Kak. Jadi cukup satu kali klik saja. Oke. Kemudian otomatis akan berubah menjadi pink seperti ini. Nah, di sini otomatis sudah bisa langsung diterima. Sudah bisa langsung diterima, simpan, kemudian langsung dilakukan pengisian hasil sementara. Seperti itu, Kak. Mungkin saya kira untuk apapun tindakannya itu, apakah mau anaerob dan lain sebagainya, itu bisa melewati proses case manager itu tadi. Khusus untuk admin lab, kami sudah antisipasi. Apa dasar yang Iya, melegalkan iya, admin untuk melewati proses validasi iya. case management? Nah, itu Kak. Ini proses untuk merubah status ini memang agak riskan sih tadi. Maksudnya kan misalkan dari dokter itu eh, sudah sudah aturannya untuk reguler itu adalah pasien rawat inap biasa. Nah, kenapa tiba-tiba misalkan admin merubah statusnya menjadi SITO, padahal awalnya itu reguler. Nah, mungkin kita kita anu saja Kak, mungkin hubungi langsung secara ini dengan maksudnya kan tanpa perlu ACC dari ini Kak. Kita cuma hubungi saja dari case manager mungkin kita tanyakan bolehkah saya ubah ini untuk menjadi SITO agar tanpa perlu melalui aplikasi diubah eh, di ACC oleh case manager seperti itu mungkin Kak. Bagaimana Iya, sekiranya ada kendala iya, dalam menghubungi case manager, sedangkan iya. sampel sudah harus segera terkerjakan? Kalau mungkin dari penunjang mungkin ada jawaban yang lebih pasti mungkin Kak Dharma, Dharma tapi ada di sini. Halo, kedengaran suaraku, Kak? Iya, iya, silakan. Oh, ya. Agak kecil deh. Halo, Kak. Iya, Kak. Iya, iya. Kedengaran? Iya, kedengaran. Iya, Kak Tabe. Untuk yang ini ya pertanyaannya Kak Desi terkait mengerubah apa permintaan jadi situ Iya, dengan yang tidak situ. Sebenarnya kalau lab mikro
Nggak seperti lab APK ada sitonya. Tapi Iya. mungkin kalau dari kenapa dulu ada ini Kak untuk reguler dan sito? Kalau sito kan ada permintaan dari kayak misalnya dari Oka, dari Nicu, ICU, Picu yang itu yang kayak sistemnya sih yang itu sito. Kalau Iya. misalnya yang reguler-reguler itu yang elektif yang bisa ini Kak Desi. Jadi mungkin kalau lab mikro, apakah memang ada permintaannya yang harus disitokan? Sebenarnya sito di mikro itu sito dalam artian sampel harus segera terkerjakan mengingat sampel itu memiliki stabilitas itu ada masa stabilitasnya. Jadi ketika Alasan karena kita syarat sampel harus segera ya, ini Kak ya. ya. Jadi bukan karena harus terkerjakan karena butuh hasil segera, tetapi harus terkerjakan karena sampel itu mengingat sampel ada masa stabilitasnya. Oh ya oke. Jadi mungkin itu dasarnya dari mikro kalau misalnya ini diubah menjadi sitof Kak. Dengan alasan itu jadi sebenarnya kalau bisa kita Iya. ubah. Itu alasannya kita mengubah menjadi sito. Iya, jadi legal ya untuk Legal. admin mengubah. Iya. Iya, legal Saksi mengubah sudah admin memberikan untuk juga. sito dengan alasan bahwa itu bahwa ada stabilitas dari sampel. Kalau misalnya kan memang kan mikro standarnya untuk hasil kan jika misalnya mungkin 1 sampai 7 hari, tapi karena ada persyaratan bahwa stabilitas sampelnya harus segera diproses itu, jadi makanya itu sebagai dasar sitonya kita untuk mengubah permintaan tabe kan. Iya, baik. Apakah itu berlaku untuk semua tindakan atau khusus anaerob saja atau bagaimana? Untuk ini kalau misalnya dari sampel tak yang membutuhkan Kak, misalnya kalau BTA apakah dia juga membutuhkan seperti itu yang stabilitas sampel yang harus segera terkerjakan, atau misalnya tidak, jika misalnya kemarin saya telepon ke orang mikro bilang oh enggak Ji nih Kak, kalau ini BTA, kalau BTA enggak Ji Kak, jadi sekalian ini dengan nanti ininya dikirim kayak begitu. Jadi Ya, mungkin dari lihat dari spesifikasi sampelnya bagaimana, kalau BTA mungkin tidak Ji, kalau mungkin kalau kultur harus segera. jadi kalau dari segi stabilitas, mungkin tidak semua itu bisa disitokan, tapi ada beberapa yang memang bisa lah ditunda. Tetapi dari segi orderan, mengingat jam kerja, apakah itu bisa dikategorikan sebagai sito? Mengingat orderan kadang telat, pas jam kerja sudah mepet, sekiranya jam kerja sudah Biasanya artinya biasanya memang ada permintaan lewat jam 4 ya. iya, ada malam, kadang malam, padahal sampel sudah kami terima siang misalnya, tapi orderan nanti di malam harinya. Nah, syukur-syukur kalau pas, bukan syukur sih, maksudnya kalau pas pasien masih dirawat inap keesokan harinya, admin masih bisa menerima orderan. Tapi kalau jelek buruk-buruknya, dan ini sering terjadi, pasien sudah pulang di malam hari, atau pas eh, eh, pasien sudah pulang malam hari dan admin sudah pasti tidak bisa menerima orderan karena lewat jam kantor, otomatis kasir akan membatalkan orderan. Otomatis ya karena sudah 2 kali 24 jam ya. Meskipun belum 24 jam, kalau pasien sudah mau pulang kan semua tindakan yang tidak diterima sudah dibatalkan sama kasir. Oh iya betul-betul. Padahal sampel sudah Kalau kita terima. jadi tetap mungkin karena sampel, karena ini adalah karena sudah sampel sudah kita terima Kak, harus tetap terkerjakan mau tidak mau, jadi harus tetap Artinya, artinya sudah disepakati ya untuk mikro dengan beberapa eh, catatan bahwa mengingat jam kerja, stabilitas sampel, maka dilegalkan untuk admin mengisitokan tindakan yang dianggap perlu ya. ya mengganti. Baik. Mungkin nanti Kak Iwan boleh mungkin nanti bisa disampaikan keterangannya nanti itu mengganti situ enggak bisa ya Kak apa namanya kolom keterangan mengganti. Iya, ada riwayat mungkin. Ada riwayatnya bahwa Riwayat kita bahwa telah dilakukan perubahan dari iya perubahan situ. karena ini. Oh, iya, nanti kami coba catat dulu. Nanti tim analis kami yang menilai apakah ini layak atau tidak. Ya. Iya. Oke. Pak BK, mungkin saya bisa lanjut tadi karena kita terbatas waktu juga. Iya. Mungkin dari lab mikro sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Ya, siap. Terima kasih. Iya, Apakah silakan, Kak. berikutnya sudah bisa dijalankan yang seperti ini atau bagaimana? Ya, jadi insya Allah kalau misalkan sudah tidak ada lagi ini Kak, tadi ada beberapa saya lihat tadi tambahan tak ada apa memunculkan eh, di review tadi eh, sudah tervalidasi atau belum tervalidasi, kemudian muncul juga di riwayat kapan jam validasinya, kemudian itu tadi saja yang situ kan sudah terjawab tadi, jadi Iya. Oh, iya. legalitasnya itu tadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Dharma. Iya. Oke. Kalau begitu kami tunggu info kapan bisa di ini ya. Update. Iya, Iya. ya Kak. Nanti Terima tunggu di kasih. grup sahabat saja. Iya. Ya, deh. Terima kasih. Oke, dari lab mikro aman. Saya lanjut lagi ke lab PA. Lab PA ada adminnya dan dokter residennya. Tabe Iya, Kanita. ada, Iya, Kanita Tabe. ada. Iya, baik Kak. Nah, untuk lab PA tidak berbeda jauh dengan lab mikro. Jadi prosesnya itu saya mulai ya. Biasanya pasien rawat inap atau rawat jalan Kak? Biasanya kebanyakan rawat inap Kak. Rawat inap. Iya Kak, rawat inap. Oke, saya mulai di rawat inap. Saya log out dulu, kemudian login dengan dokter rawat inap. Oke. Nah, ini saya login sebagai dokter Adelina Kak, dokter rawat inap. Nah, kita masuk di pasiennya. Nah, ini skenarionya ini dokter Adelina ini melakukan permintaan lab PA. Pasien atas nama Kamiatun, permintaan lab PA. Di sini indikasi informasi tambahan. Bisa isi random saja Kak dia. Presiden Dr. Raihan, kontak presiden. Nah, kemudian tindakannya biasanya ini tadi biopsi jaringan. Oke. Nah, kemudian simpan. Nah, eh, ini Kak, saya jelaskan sekali lagi Kak, di rawat inap itu ada status permintaan di sini kalau permintaan lab PA-nya. Nah, status permintaan ini ada reguler. Nah, ini berarti harus di ACC oleh case manager Kak. Nah, ini kita simpan. Yes. Oke. Nah, tugas dari dokter ini sudah selesai melakukan permintaan. Kita login sebagai Kak Nita. Jadi alurnya seperti ini, Kak. Eh, Permintaan lab dilakukan oleh dokter rawat inap dengan pilihan reguler tadi. Kemudian jika permintaannya reguler berarti harus di ACC oleh case manager. Kemudian status permintaan ini dapat diubah oleh admin lab dari reguler menjadi SITO kalau misalkan betul-betul tindakan ini SITO. Nah, kemudian permintaan lab ini eh, asalnya dari rawat inap ini diterima oleh petugas adminnya dengan klik sampel dan hasil. Kemudian hasilnya diisi on proses dulu. Nah, saya coba login sebagai akun Kak. Oke, Kak Nita. Kemudian Kak Nita ini tugasnya mengklik sampel. Jadi masuk ke permintaan lab PA di rawat inap. Nah, ini statusnya dia reguler. Reguler berarti kita tidak bisa langsung mengklik sampel. Otomatis maaf harus di ACC dulu. Nah, sama kasusnya tadi dengan lab mikro. Mungkin untuk perubahan apa legalitas untuk melakukan perubahan ini mungkin bagian penunjang yang menjelaskan nanti. Jadi kami sudah berikan akses untuk admin lab PA ini untuk melakukan perubahan status. Kalau misalkan memang betul-betul SITO, itu bisa dilakukan perubahan. Klik kanan di pasiennya, kemudian update status permintaan lab PA. Kemudian klik update untuk merubah statusnya. Oke. Nah, kemudian dicentang. Nah, ini sudah bisa dilakukan tindakan di sini, penerimaan, sorry. Nah, diklik satu kali, kemudian sampel.
simpan, kemudian masuk di hasil. Nah, di sini ini menentukan sekali dokter penanggung jawabnya dengan proses validasi hasil nanti. Jadi harus betul-betul dokter yang akan melakukan pengisian hasil ini yang dipilih sebagai dokter penanggung jawabnya, dokter lab PA-nya. Jadi kita pilih misalkan dokter Prof Upik misalkan, kemudian diagnosanya. Nah, di sini tugasnya admin lab PA itu hanya menuliskan on process saja. On process, on process, on process, on process, dan on process. Nah, ini kenapa harus seperti ini? Karena ini otomatis nanti akan masuk ke billingnya pasien, ke pembayarannya. Jadi selama hasil itu tidak diklik, itu tidak akan masuk ke tagihan pasien. Kemudian simpan. Yes. Oke. Nah, tugas dari Kak Nita selesai, admin lab PA. Kemudian beralih lagi ke akun ke dokter residennya. Nah, dokter residennya itu biasanya menggunakan akun dokter DPJP. Nah, saya coba contohkan menggunakan akun dokter Berti misalkan. Oke, masuk sebagai akun dokter Berti. Nah, kita ingat tadi di awal dokter pilihannya itu adalah dokter Upi. Nah, sedangkan ini login menggunakan akun dari dokter Berti, ya. Nah, laborat, kemudian masuk ke periksa lab. Nah, di sini terlihat. Nah, ini ada dua. Ini tadi sudah tervalidasi itu berwarna seperti ini. Yang belum tervalidasi itu masih putih seperti ini. Sebenarnya ada 3 warna. Tunggu. Saya coba satu-satu ya. Mungkin nanti agak bingung. Ya, sebentar. Nah, ini yang tadi barusan kita buat. Yang barusan kita buat ya. Ini masih berwarna putih. Di bawah sini ada keterangan warna. Nah, warna kuning ini seperti ini. Hasil pemeriksaan lab PA telah tervalidasi oleh DPJP. Kemudian jika warnanya hijau seperti ini, data dan hasil pemeriksaan lab PA telah divalidasi oleh dokter DPJP. Nah, berbeda dengan lab mikro tadi, cukup 1 kali validasi. Sedangkan untuk lab PA ini ada 2 kali validasi. Jadi ada yang namanya hasil pemeriksaan, ada namanya juga data hasil pemeriksaan. Oke. Nah, saya perlihatkan biar tidak bingung. Nah, di sini tadi kami atun, kemudian loginnya sebagai Dr. Berti Julian Nelwan, sedangkan dokter penanggung jawabnya itu Dr. Upik, ya. Nah, memang bisa melakukan perubahan hasil sementara, update, yang bisa. Tapi ketika pada saat ingin melakukan validasi ini cukup 1 kali saja ya dilakukan. Ketika dokter Berti ingin melakukan validasi terhadap tindakan ini, otomatis nanti akan muncul, maaf, validasi hanya bisa dilakukan oleh dokter DPJP lab yang ditunjuk. Jadi yang bisa melakukan validasi adalah dokter penanggung jawab pilihan dari depan. Ya, kalaupun misalkan ada kesalahan pilihan dokter, misalkan seharusnya ini dokter Berti memang yang penanggung jawabnya, itu masih kami berikan kesempatan sebelum validasi ini. Jadi bisa nanti dokternya ubah PJ lab dokternya, ubah menjadi dokter Berti. Oke, kemudian simpan. Nah, sudah penanggung jawabnya itu sudah berubah menjadi dokter Berti. Nah, kembali ke hasil sementara, pastikan bahwa isian hasilnya ini sudah benar, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan realnya. Pastikan. Nah, kita coba, kemudian klik update. Nah, sudah berubah. Nah, dicek sekali lagi, dilihat apakah sudah benar. Nah, kalau sudah benar baru bisa divalidasi. Ya. Jadi jangan pindah ke tab validasi kalau misalkan ada keraguan di sini. Karena validasi itu hanya bisa dilakukan 1 kali.
setelah validasi tidak akan bisa lagi dibuka. Oke. Jadi hasil sementara, selama hasilnya itu masih hasil sementara, itu bisa ditambah-tambahkan, ditambah-tambahkan, tambahkan, update. Nah, ini kami apa, berikan double check verifikasi. Itu bisa dengan cara misalkan teman-teman dokter residen itu melakukan pencetakan sementara, cetak hasil lab. Nah, di sini kami berikan cetakan seperti ini, tapi dengan watermark, belum divalidasi oleh dokter DPJP. Nah, ini bisa diperlihatkan ke dokter DPJP-nya, sudah betul seperti ini. Kemudian misalkan dicoret-coret-coret, ditambahkan, kemudian ditambahkan lagi di hasil yang sebenarnya di sini, di hasil sementaranya, hasil yang sesuai. Nah, dilakukan update. Oke. Kemudian kembali lagi, login dokter DPJP-nya, dilihat hasil validasi, cek lagi. Ini untuk terakhir kali ya, dilihat, kemudian validasi. Nah, di sini ada muncul notif lagi, apakah Anda yakin untuk melakukan validasi hasil lab? Nah, ini sekali lagi kami berikan notifikasi seperti ini. Jadi tidak ada lagi istilah, maaf Kak, tadi saya kelupaan, salah pencet. Tidak ada lagi seperti itu karena ketika klik validasi sudah kami tambahkan konfirmasi seperti ini. Kalau misalkan masih ragu, klik no. Kalau misalkan sudah yakin, klik, kemudian hasil validasi, klik validasi, yes. Proses validasi selesai. Berubah warna menjadi warna orange, kuning seperti ini. Ya, kuning. Nah, validasi pertama sudah selesai. Nah, yang saya maksud validasi kedua itu di lab PA ada menu klik kanan, input data PA dan review. Jadi tadi validasi pertama itu untuk hasil, di validasi kedua itu ada namanya menu input data PA dan review. Nah, di sini teman-teman dokter residen kembali masuk ke sini, kemudian melakukan pengisian review, kesimpulan, catatan review. Nah, kemudian simpan. Oke. Nah, setelah menyimpan, nah ini setelah disimpan, nanti ini kan dokter residen ya sudah menyimpan, kemudian yang melakukan validasi adalah dokter DPJP. Nah, syaratnya lagi, tombol validasi ini tidak akan bisa diklik kalau hasilnya belum divalidasi. Jadi alurnya itu hasil dulu divalidasi, kemudian masuk ke data PA review dan PA tadi, diisi, kemudian simpan, baru bisa divalidasi. Jadi hasil dulu validasi baru bisa validasi data PA seperti itu. Nah, ini sama juga rule-nya tadi dengan di awal hasil tadi. Untuk data PA ini pastikan betul-betul isiannya ini sudah benar. Pastikan sudah benar ya, baru dilakukan validasi. Karena sama, validasi hanya bisa dilakukan satu kali saja. Klik validasi. Nah, kami berikan lagi notifikasi seperti ini, double cross check. Apakah Anda yakin untuk melakukan validasi data lab PA? Kalau yakin yes, kalau tidak no. Klik yes. Oke. Nah, berubah menjadi warna hijau. Artinya validasi sudah lengkap. Baik itu validasi hasil. Nah, di sini di belakang sini ada status validasi. Baik validasi hasil maupun validasi data oleh Dr. Berti Julian Nelwan. Seperti itu. Nah, untuk cetakannya nanti, kan tadi waktu cetakan apa? Sebelum divalidasi ada watermarknya. Nah, ini sudah ada, sudah dihilangkan watermarknya ketika sudah divalidasi. Jadi sudah sesuai. Seperti itu. Jadi ini hasil yang sudah benar. Ini nanti yang terlihat di semua unit nanti. Ini seperti itu. Mungkin untuk lab PA seperti itu proses validasinya.
ada pertanyaan mungkin dari lab PA atau mungkin ada alur yang belum sesuai atau ada mungkin kritikan atau apa? Silakan. Tapi yang biasa datang nih, Iya, Dok, silakan. Iya, Tabe, iya. Kak, ini ada G recordnya, Kak. Karena Iya, mungkin ada, mungkin ada. Kak, Ini kami ada G record. record. Iya, iya, Di ada. record jika Ada. di, Iya, di record deh. oh Iya. ya nanti dibagi Kak di, soalnya mungkin kami butuh waktu beberapa kali untuk melihat baru. Oh, siap, Dok. Tapi kalau dari segi alur, Dok, sudah benar seperti itu, Dok, ya? Alurnya? Iya Kak, soalnya ini Hmm, tadi saya ikut memperhatikan cuman iya. terdistraksi Kak. Jadi mungkin saya butuh waktu lihat di rumah lagi gitu untuk bisa mengerti nanti atau kalau Oh, sudah iya, Dok. Tidak dia apa-apa, agak saya ulang sedikit. kalau misalkan masih kurang paham, Dok. Saya ulang sekali lagi. Bisa diulang Kak itu Oh, ini bisa, kenapa? bisa, bisa, bisa. Kenapa ada hijau, ada Iya, kuning? siap, siap, Dok. Iya dok, iya Kak. Tadi Iya, saya iya, kurang iya, iya. Saya ulang, Dok, dia. memperhatikan Saya ulang Kak. biar lebih paham, Dok. Iya. Eh, Mungkin Oke, pasien, ya, kembali ke rawat inap. Mungkin bisa disimak baik-baik semua. Saya login sebagai dokter rawat inap. Oke. Nah, kita coba pasien Nur Aliyah. Nah, ini skenarionya ini dokter rawat inap meminta permintaan lab PA. Ini saya isi random saja. Ini informasi. Ini minus. Nanti kalau yang sebenarnya diisi betul-betul ya. Jangan ada minus-minus seperti ini. Presidennya dokter Hawa. Kontak residen. Biopsi. Ini. Simpan. Nah, sebelum menyimpan, ini saya perlu ingatkan di status permintaan ini khusus untuk rawat inap biasa itu ada status permintaan reguler. Untuk permintaan reguler ini harus di-ACC oleh case manager dulu, baru bisa diterima oleh admin lab. Ya, kita simpan. Oke. Nah, keluar, kemudian masuk Kak Nita lagi, admin lab. Admin lab, kemudian masuk ke laborat, permintaan lab PA, rawat inap. Ya, segini jauh dulu. Nah, kemudian di sini kan berwarna orange seperti ini. Nah, kalau warna orange itu di sini ada tombol keterangan warna, permintaan belum di ACC oleh case manager. Jadi harus di ACC dulu baru bisa ditindaki. Nah, tapi ada apa? Menu khusus kami berikan khusus untuk admin lab untuk merubah status ini. Jadi status reguler bisa menjadi SITO atau bisa tanpa perlu di ACC lagi case manager. Oke. Nah, ini caranya ini Kak Nita sudah biasa ya. Update status, kemudian update. Oke. Oke, ping seperti ini berarti sudah bisa Kak Nita tindaki. Diklik, kemudian sampel diterima sampelnya, simpan. Kemudian hasil. Jadi tugas dari admin lab PA itu hanya mengklik sampel dan klik hasil, kemudian isi on proses. Itu saja sampai di situ. Ya. Berikutnya untuk hasil sementara itu dokter yang isi. Kemudian hasil. Nah, di sini Kak Nita diperhatikan, eh, dokter penanggung jawab ini sangat menentukan nanti siapa yang dokter yang bisa memvalidasi. Ya, jadi harus ditentukan siapa dokternya. Misalkan dokter Prof. Upik, Prof. Upik ya. Kemudian di sini Kak Nita isikan saja on proses. Kak Tabe Kak dari residen mau tanya. Ini Kak, tapi kalau Proses, sudah disimpan Kak Nita nama dokter proses, PJ-nya, on proses. eh, Halo, halo Kak mau kedengaran? tanya. Tapi kalau Ya. misalnya Kak Nita sudah Kemudian simpan, klik simpan.
Ini masih menggunakan akun Kanita, admin lab. Simpan. Oke. Nah, kemudian Kanita keluar. Mhm. Nah, kita masuk menggunakan akun dokter Upik tadi, dokter penanggung jawabnya. Ya. Upi. Jadi residen itu menggunakan akun dokter DPDP-nya ya. Kemudian masuk. Oh, sorry. Eh, tunggu dokter ini saja ya. Bagaimana? Nah, kita masuk sebagai dokter DPJP, PA. Kemudian masuk lab, kemudian diperiksa hasil lab PA. Nah, di sini tadi ada pewarnaan ya. Di sini, tapi dok, Iya, iya, Kak. ya. Nah, di sini ada 3 jenis pewarnaan. Iya. Warna putih, ada di sini keterangan warna. Warna putih ini jika belum tervalidasi. Validasi kan kalau di lab PA itu ada 2 kali validasi ya. Ada validasi hasil, ada validasi data. Nah, Apa bedanya, Kak? untuk hasil itu kalau misalkan sudah tervalidasi itu berwarna orange seperti ini, orange. Nah, tanda bahwa pemeriksaan lab PA telah divalidasi oleh dokter DPJP. Sedangkan kalau berwarna hijau berarti dua-duanya sudah validasi, baik itu hasil ataupun data itu Data sudah pasien ini. tervalidasi. Artinya sudah sempurna yang ini masih setengah, ya. Hmm. Oke, oke. Oke, Oke, Kak. ya. Nah, kita coba eh, pasien atas nama Nur Alia ini. Nah, kita menggunakan akun Dokter Berti, ya. Nah, sedangkan tadi ini Dokter Upik, Prof Upik tadi, dokter penanggung jawabnya. Jelas ini tidak bisa nanti dilakukan validasi karena beda dokter penanggung jawabnya, beda ya. Nah, ini harus diubah dulu. Dokter Prof Upik. Simpan. Sorry. Prof Berti Julianto. Simpan. Oke, sudah berubah menjadi dokter Berti. Kemudian masuk di sini hasil sementara. Nah, ini diisikan, dilengkapi dari hasilnya tadi on proses ini yang diisikan oleh Kanita, kita lengkapi dengan hasil yang betul-betul sesuai dengan hasilnya. Diagnosanya apa? Kemudian makro, mikro, Ini tidak aku tahu, Kak. kemudian kesimpulannya, Kapan Kak mampu ini, Kak? kemudian catatan, kemudian update. Proses update berhasil. Nah, itu tanda bahwa data Iya, tidak isian masuk. ini sudah diupdate. Tes. Halo, ya? Iya, kedengaran, Dak? Tidak masuk Halo? suara apa, Kak? Sini, Miki. Iya? Kedengaran? Kedengaran suara saya, Dok? Kanita bertanya, Kak, yang hasil sementara itu apakah bisa dilihat oleh poli lain atau nanti yang validasinya yang bisa dilihat? Selama belum tervalidasi itu tidak bisa dilihat oleh poli lain. Jadi hasil yang betul-betul fix itu baru bisa terlihat. Oke, Iya, oke. iya, seperti Lanjut itu. nih, Kak. Iya. Oke, saya lanjut lagi, Di. Iya, iya, Kak. Nah, kemudian tetap menggunakan akun Dokter Berti ini. Jadi Dokter Berti yang sebagai DPJP-nya masuk di hasil validasi. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, ini validasi hanya bisa dilakukan satu kali saja. Satu kali saja. Jadi setelah validasi itu sudah tidak bisa dilakukan perubahan data di situ. Kak, bisa pencet hasil sementara tadi, Kak? Iya, hasil sementara Oh, jadi hasil sementara itu cuma bisa diklik update. Tapi kalau sudah update diupdate masih bisa diganti. masih bisa diganti. Ah, terus kalau divalidasi Validasi bisa itu diganti.
Iya, validasi ini bisa ubah, tapi klik validasi itu akhir nih, sudah terakhir dirubah, Oh, sudah tapi fix cuma di bisa satu situ. kali. Satu kali masih bisa. Kalau misalnya Iya. ada yang kita tiba-tiba mau ganti Kak, tapi sudah tervalidasi, itu caranya bagaimana? Nah, itulah gunanya validasi untuk apa? Memfinalkan data. Artinya tidak boleh lagi ada perubahan. Jangan memang kita kasih Iya. validasi. Jadi selama misalkan belum yakin itu masih di hasil sementara saja, kalau sudah betul-betul fix, jadi sebenarnya melakukan validasi Ya, adalah dokter DPJP-nya, bukan Jadi kalau sudah residen tanda sebenarnya di tangan sini. nih, Iya. baru divalidasi. Kalau Iya. Kalau cuma mau memprint iya. biasa, Iya. tanda tangan. Oh ya Nah, memang. jadi itu tadi kami buatkan cetakan sementara Ada tadi, Dok. dobelannya, Dok. Cetakan sementara di sini. Nah, jadi ketika belum validasi itu ada seperti ini, ada watermarknya, ini Apa dipencet diperlihatkan tadi itu kepada Kak? dokternya. Update. Klik kanan di sini, Klik kanan. kemudian cetak hasil lab. Sudah. Oh, terus bagaimana caranya hilangkan watermarknya tadi itu Nanti Kak? kalau sudah Nah, ini diambil, harus divalidasi, Dok. Oh, kalau Jadi sudah ketika divalidasi hilang iya, sendiri watermarknya. langsung hilang watermarknya. Oh, ya ya Iya, oke. seperti itu, Dok. Iya, jadi ini bisa dicetak, kemudian diperlihatkan kepada dokternya apa sudah benar, kemudian di cross check. Dia tahu Hasil Ji. cross checknya itu baru Sudah diisikan lagi di tervalidasi sini. sama Ji, terfinal ini baru dia. Jadi Iya, ceritanya kalau belum terfinal belum bisa dilihat pasien. Cuma tidak apa-apa karena belum iya, bisa diedit, masih bisa kita iya, edit misalnya belum ditanda tangan, ada yang mau diganti sama supervisor karena iya, kurang atau betul, apa. Dok. terus kalau mau tersebar kita ditahu yang mana. Kalau warna hijau mi, Iya, warna hijau mi berarti Semua. kalau warna hijau mi bisa dikasih pasien. Kalau warna iya. kuning itu berarti kamu masih bisa edit. Bukan, Dok. Sorry. Kalau warna kuning seperti ini, berarti validasi hasilnya itu sudah. Sudah, Dok. Iya, kalau Oh, untuk astagfirullah. menghijaukan Ya, itu harus menghijaukan. divalidasi input data PA lagi di sini. Di sini, Siapa Dok. yang menghijaukan itu, Kak? Kita nanti, Dok. Tapi, Dok, ini saya mau tanya juga, Dok. Ini yang isi data PA ini siapa, Dok? eh Cairan fiksasi diperoleh Iya, dengan lokasi jaringan. iya. Ya, bisa juga itu kayaknya kami. Itu, Dok. Berarti cocok nih alurnya seperti itu. Jadi, dokter residen nanti isi ini, Iya dok, ditambahkan kemudian nama simpan. residen dok. Iya, Oh iya ya. iya. Kak, ini nama residen apakah kan beda-beda itu Kak? Contoh beda residen yang memfinal, beda juga Iya. residen yang mendiagnosa. Itu berarti Iya. nama residen yang mendiagnosa gitu ya Kak? Atau bisa lebih dari satu nama residen di situ Kak dimasukkan? Bisa, Dok. Bisa lebih dari satu Jadi nama residen di sini. contoh yang terlibat dalam Iya. semua Tiga. diagnosis pasien Iya. tersebut kita tulis nama residennya di Iya. situ. Bisa, Dok. Misalkan Bisa, dokter Dok. Adam, ada dokter Ya, Raisa, oh ya kayak gitu Fitri, Kak. dokter dokter Ikhwan, ya Ame, begitu. misalkan dokter Yudi. Iya, Iya, bisa, Dok. bisa begitu. Bisa sekali. Oh, siap-siap. Iya, iya. Terus review itu diisi apa Kak? Kalau Kalau untuk isian, Dok, mungkin dari dokter yang lebih tahu. Kami Ini sudah dong, menyiapkan ini saja kolom-kolomnya. ini Kak hanya untuk memvalidasi, bukan review yang kayak yang biasa kayak kita bilang. Ini juga kayaknya, Dok. Tanya sama kita. review ini dengan second opinion ya maksudnya ya? Untuk review toh, Iwan deh, ini untuk Iya. review Review kan? ini kan? Iya, jadi begini, Kak. Jadi kalau di SK lab nyamuk. itu ada dua kali validasi. Tapi Kak, saya geser sedikit ini. Nah, di sini ini kan belum tervalidasi baik itu hasil ataupun data, Kak. Jadi yang saya maksud itu hasil itu Kak, hasilnya ini hasil betul. lab PA. Kemudian yang saya maksud data itu Kak, ini Kak, di data review ini. Kak, di Bila ada pasien review, mau dokter dari residen mau review, begitu deh. iya. Nah, cocok nih, dokter. Iya. Itu review bagaimana ini Kak? Nggak mengerti Kak. Iya. Apanya yang di-review Kak? Tapi ini dari PA sendiri yang minta ini menunya dulu. Review dok, ada Pak ya kan pasien dari Gimul biasa mau review pasien yang pamannya tidak sesuai dengan hasilnya, jadi dia mau review begitu dok. Kak, tapi kalau kami di PA yang bisa di-review itu adalah hasil yang sudah tervalidasi. Nah, sementara ini sistem ini untuk memvalidasi data yang bagaimana deh, nggak bisa Ki review Kak. Jadi review itu contoh toh kita kasih keluarkan diagnosa ini sudah final, sudah hijau. Iya. Terus datang lagi residen bilang dok, tabe ini mau direview karena hasilnya tidak sesuai dengan klinis. Baru kami review.
Tapi Iya. kalau ceritanya begini, berarti Hmm. kami tidak bisa karena tidak bisa Kak tidak diisi itu review. Tapi Jadi dok, begini dok. Ini kan, tapi saya mulai dulu dari ini dok. Ini Mm-mm. kan masih belum tervalidasi di hasilnya. Iya. Nah, ini divalidasi dulu dok, divalidasi dulu. Heeh. Misalkan divalidasi, setelah divalidasi itu baru kita bisa validasi, baru kita bisa Masuk ke validasi review. juga review ininya. Kalau Oh, misalkan jadi kalau belum tervalidasi, ini tidak akan bisa tervalidasi datanya, data ininya. Gitu dong. jangan dulu Kak. Iya, Jadi ada peer iya, review Kak baru dihijaukan. Kalau ndak ada review pasien, ndak apa-apa jadi ndak dihijaukan. Kuning pun bisa dibaca di poli Kak. bisa, iya, bisa. Kuning pun bisa, Oh, berarti tidak mesti semua itu harus dihijaukan. tidak mesti dok. Ada peer review contoh, ada Iya, poli yang tidak setuju mungkin dengan atau mungkin agak berbeda pendapat dengan diagnosis iya, kami, baru iya, mereka mereview, iya. baru kita gunakan fasilitas layanan yang warna hijau ini, toh Kak? Betul, betul, betul dok. Saya Jadi kira ini tadi cuma kami kalau sediakan saja. Jadi sifatnya Mm-mm. tuh tidak ini dok. Cuman begini dok, tombol validasi di data ini hanya bisa divalidasi di klik ini ketika hasilnya sudah divalidasi. Seperti itu. Oh, mengerti. Iya, Jadi enggak masalah mau hijau, mau ya. kuning, Cuman di bisa sini kami dibaca. berikan Tapi saya kalau keterangan putih, seperti ini saja dok. ya kalau putih enggak bisa Nah, dibaca di poli. iya Kalau dok. hijau dan Nah, kuning bisa jadi yang dibaca di putih saja poli. yang bermasalah sebenarnya. Oh ya, oke Iya. mengerti nih Kak. Yang belum diterima, belum Mm-mm. divalidasi. Iya, Oke mengerti nih Kak. oke dok. Iya. Terima kasih Kak. Iya. Ada Jadi lagi mungkin? mana nih? Bukan misalnya pakai anuku dong, aplikasiku. Harus login pakai Aninya DPJP. DPJP Kak. Jadi Iya, oh iya Kak, ini juga saya mau tanyakan kan iya, iya, iya. selama ini kita kan sebar poli. Iya, sebar poli. Sebar polinya kami itu adalah membuat PDF, Iya, dicetak hasil lab, kemudian di iya, save PDF-nya, kemudian disebar coba klik kanan Kak di nama itu, klik iya. kanan di nama itu ya, salah Yang ini satunya. Terus uh, itu Kak di berkas digital perawatan kami berkas digital perawatan. selama itu yang kami artikan sebagai sebar poli. Iya, Jadi iya. sebar poli itu kalau kami klik berkas digital perawatan kan ada pilihan di situ upload, baru kami upload di situ. Nah, Iya, di situ baru kami bilang oh ini sudah tersebar poli. Iya. Berarti iya. sekarang Kak enggak perlu lagi Iya, upload begitu. nggak perlu nih Eh, dok. Jadi kalau gitu bagaimana Dok, hasilnya? tunggu dok. sebenarnya Kak Iya, Iwan, iya, iya, silakan. pemahaman tabe Kak, Iya, iya, iya. pemahaman saya kemarin tuh berkas digital perawatan itu yang pasien-pasien dirujuk ini rujuk parsial, jadi di situ dikasih masuki rujuk parsialnya. Tapi Iya, ternyata pemahamannya dari kemarin tahu di lab PA untuk sebar poli maksudnya hasil itu dia PDF kan, terus dia kasih tanda tangan, terus dia upload di situ. Itu yang dimaksud. iya, Ternyata kan selama ini bukan itu yang dilihat teman-teman poli, yang hasilnya ini ya. Jadi mungkin nggak usah iya, nih mungkin Kak Iwandi karena kan ada nih iya. ceritanya nih validasi yang Heeh. ini bagaimana? Tapi untuk yang sebar poli begitu kita biasa ambil, maksudnya isi data di mana itu dok? Kalau untuk sebar poli? Sebar poli itu Kak diisi seperti biasa toh di sebelah kanan Oh, ini yang diagnosa klinis makroskopik terus update, sudah update klik kanan, baru itu tadi Kak coba klik kanan di namanya cetak hasil, iya. cetak hasil lab. Kan ada pilihan print, ada pilihan save. Kami pilih save dalam bentuk PDF. Setelah di PDF-kan, kami klik nih berkas digital perawatan di situ yang kami PDF-kan tadi itu kami sebar di berkas digital perawatan. Itu yang kami artikan selama ini sebagai sebar poli Kak. Oh, jadi sebar poli yang kita maksud itu hasil labnya ini kita Hasil PDF-kan kemudian begini kita yang di simpan di save kemudian berkas kami digital. upload di berkas digital perawatan. Oh, Makanya enggak selama perlu ini ya. kami mengeluh, katanya disuruh login pakai punyanya DPJP, tapi punyanya semua DPJP enggak bisa itu diklik berkas Iya. digital perawatannya Oh cuma iya, nanti kami coba tambahkan itu dok, berkas digital perawatan untuk DPJP ini kami catat ya. dok. Tapi Kak, berarti enggak perlu nih kami klik lagi PDF kan lagi toh Kak? Nggak perlu dok, nggak perlu karena kan sama saja dok. Maksudnya ini kan hasilnya dari sini, kemudian kita upload lagi ke sini. Sebenarnya nggak perlu dok. Iya, Berarti nggak enggak perlu. perlu nih Kak. Jadi yang Nggak. dinamakan sekarang sebar poli atau Iya. finalisasi itu kalau kami sudah kuningkan ini toh Kak. Kalau saya pemahamanku begini, kalau di kami di apa di menu Kansa itu, yang saya Mm-mm. perlihatkan di, tunggu, apakah ini yang kita maksud dengan sebar poli? Nah, kalau di Kansa itu di sini ada namanya menu sebar, sebar sama TBAK. Nah, ini yang saya maksud sebar kalau ini.
Kami Iya. tidak pernah sampai ke Ah, sini, Kak. iya. Kalau ini yang saya kira ini. Iya. Enggak. Oh, Ya, enggak. jadi selama ini caranya kami turun Mm-mm. temurun yang itu sih Kak, dari Iya. atas gitu. Jadi itu yang Ah, kami lakukan. iya. Kalau maksudnya sebar polinya mungkin yang itu tadi yang hasilnya saya kira tidak perlu diupload ke berkas digital perawatan. Saya Oke. kira seperti itu. Berarti sampai Iya. divalidasi Iya. DPJP sampai dia Iya. warna kuning saja itu Kak, Iya, artinya warna sudah kuning saja. bisa dilihat Kalaupun di misalkan polling. ada memang reviewnya, silakan diisi kemudian divalidasi. Oh ya, oke Iya. Kak. Oke. Ah, Tidak perlu di PDF-kan lagi. iya, nggak perlu di PDF-kan lagi. Warna Ah, kuning semua tidak ada nih nanti anunya. Yang di saya nanti kelihatannya semua kuning. mungkin Kalau mungkin nanti ini saja dok yang cetakan sementara yang ini. Nah, ini Hah? ini mungkin yang kita perlihatkan ke dokter DPJP PETA apa sudah DPJP cocok untuk seperti dikoreksi ini. toh Kak. Dikoreksi betul dok. Jadi Iya. kan kami juga ada save di sini apa fisiknya Iya. yang masuk di Bantex. Mm-mm. Nah, berarti yang kami print itu adalah yang sudah tidak eh, Watermarknya. terwatermark. Iya Artinya betul kalau dok. sudah tidak terwatermark itu sudah Ah, bisa disimpan di Bantex sebagai arsip betul dok. Iya final. betul. Begitu begitu Kak Iya Di? iya Oke, iya iya. mengerti ya, Cocok. Kak. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain atau alurnya masih belum jelas atau bagaimana? Tapi di Berarti print. saya Jadi nanti kalau saya kumpul di kita Kak itu dalam bentuk yang tidak ada nih watermark. jadi saya lihat Iya. kipas yang untuk saya PDF kan Ah, saya itu harus kan. Oh, kita iya kita ambil yang itu Izin. Kak. warna kuning. Yang Iya. warna kuning. Tapi Kalau sedikit kalian informasi temukan, juga. jadi kalau masih Tapi putih-putih Kak, tapi belum dok, kita kasih Berarti pasien. ada semua nanti pada saat di hasil lab di Iya, pokoknya tapi dok kalau ada pasien Kanita, datang tapi yang kita cuma izin bisa kak. kasih yang kuning. Kalau masih putih berarti bilang belum selesai Pi, Pak. Yang kuning Iya, yang bisa kita kasih pasien. bisa kita iya, nanti di anunya nanti hasil sementaranya baru kita kasih tahu di situ Izin. di pending iya. apa tuh. Tunggu kak Desidi. Ya, Oh, dokter. boleh, boleh. Supaya Jadi kita tahu, dokter. kita tahu Pak. Iya, betul. Tapi Kanita. Ya. Iya, mungkin kak terkait akun ini kak. Ini sudah jadi anak tadi maksudnya eh, kebiasaan di lab PA. Saya lihat, saya pernah jalan-jalan ke situ kak. Saya lihat dokter biasanya menggunakan akun tak kak di. Iya, Iya, iya. jadi saya kira Kak sesuai dengan aturan aturan yang berlaku Kak, tidak boleh sebenarnya akun disalahgunakan Kak. Maksudnya digunakan bukan orangnya. Jadi Nggak boleh nih jadi dokter. iya kalau perlu nanti kita ubah password tak, Iya, ubah kalau password tak memang Kak, ada fasilitas ubah password di situ. Iya, Di iya. atas ini Kak ubah password, kita ubah, cuman kita saja sendiri yang bisa tahu Kak. Yap. Iya. Nah, untuk kebutuhannya dokter tadi terkait dengan berkas digital, saya kira itu tidak perlu lagi Kak Di, karena iya betul. kan ternyata apa tidak butuh J. Maksudnya Tidak dibutuhkan. memang di Kansa itu sudah otomatis ada hasilnya PDF-nya tadi, tidak perlu diupload ulang lagi, bisa memberatkan data juga. Iya, saya kira iya. Jadi masing-masing dokter nanti menggunakan akun DPJP-nya, tidak perlu menggunakan akun admin lagi. Jadi kalau misalkan ke depan nanti ada misalkan kesalahan yang dibuat atau apa, itu kami bisa track, kami bisa lacak siapa yang melakukan kesalahan nanti. Kalau misalkan namanya Kak Nita semua kan agak repot juga. Iya, iya, gitu Kak, Kak. Tabe, Kak mau Iya, bertanya, kapan mulai berlaku ini? Karena saya sementara finalisasi ini belum iya. tiap sistem. Belum, Nanti tunggu informasinya dok di grup sahabat, nanti kami informasikan di situ berarti terkait update-nya. sahabat. Iya, iya Kak. Jadi ini kami fixkan dulu hari ini apakah sudah seperti ini alurnya. Kalau misalkan semua sudah setuju seperti ini, baru kami update ke operasionalnya Kak. Potong-potong. Iya, Kalau begini sih kayaknya enggak nih, karena sudah klik kanan langsung cetak. Kak, iya. berarti semua yang saya mau final hari ini masih pakai cara lama gitu, Kak? Masih pakai cara lama dok. Oh ya, oke. Kecuali yang itu tadi yang berkas digital, nggak usah bisa kira dok. Langsung saja update Iya, toh, Kak. apalagi sudah ada CC tadi dari penunjang, itu tidak perlu. Berarti Kak, langsung sama. saja update di, Kak. Iya, iya, Kan aplikasi yang sekarang belum ada tulisan validasi. iya, iya, belum Jadi ada. jadi saya langsung saja update, cukup update itu sudah bisa dibaca poli, begitu ya? Iya, cukup update sudah bisa dibaca poli. Iya. Berarti saya tidak Kalaupun perlu misalkan lagi. nanti dok, untuk misalkan kalau sudah berlaku update, nanti yang di belakang-belakang yang dulu-dulu itu dok, itu kami seperti di PK kemarin itu, kami validasi otomatis nih yang ke belakang itu. Oh, ya. Jadi kalau misalkan yang apa sudah divalidasi yang baru-baru nanti pada saat update itu kemudian ada kesalahan, nah itu kami
tidak bisa ubah-ubahkan lagi, Dok. Sudah validasi fix di situ. Tergantung Oke. kita dong. Iya. Jadi yang sekarang Kak masih Iya. pakai cara lama, plus saya ndak usah lagi berkas digital perawatan, cukup Iya. update dilihat di Polyline. Gitu Betul, toh Dok. Kak. Nanti Siap. kalau sudah mulai berlaku, Iya. baru harus validasi, toh Kak? Betul. Oke, Iya. oke, thank you Kak. Oh, iya, Dok. Nah, jadi Kak, tidak boleh Kak. tidak boleh misalkan Dok, betul-betul kita pastikan dulu isinya, baru kita validasi, Dok. Oke. Nah, Kak, jangan kalau sama Kak, kejadian di DPK kemarin juga ada kesalahan seperti itu, dia minta ubah lagi, itu agak repot lagi, Dok. Itu banyak yang harus dilewati dulu baru kami bisa lakukan perubahan. iya, Iya. Pak Beka, berarti kalau pakai sistem lama ini belum ada perbedaannya toh Kak, warna-warna, maksudku Iya. tidak ada kan kalau kayak begini kan ada warnanya jadi kita tahu Iya. nih ini sudah Iya. bisa disebar poli kalau di apa sudah bisa dibaca poli lain kalau ini pokoknya begitu update bisa dibaca sama poli lain toh Kak, Iya, sudah bisa dibaca nggak otomatis, ada Dok. jadi perbedaannya. Tidak ada aja perbedaannya. Iya, Iya. oke, terima kasih Iya. Kak. Iya, sama-sama, Dok. Iya. Eh, ada pertanyaan lagi mungkin? Kak Desi tadi saya lihat mau bertanya. Jadi dek Iwan kalau saya mau bentuk PDF jadi Iya. sita ketik itu PDF yang tadi dek Iya, PDF Kak. Kita klik kanan saja di sini, kemudian cetak hasil lab. Bisa PDF hasil lab juga PDF bisa. dulu tah baru Iya. kan biasa lewat WA aku kirimkan dek jadi PDF Iya, dulu tunggu, Kak. Saya coba lihat baru ini. kirim ke WA dek begitu ya dek seperti biasa. Sorry, Kak. Ini nanti kami tutup ini tadi. Yang ini sebenarnya nggak boleh ini, Kak. Heeh. Karena ini harusnya kita main di sini saja, Kak. Cetak hasil lab saja. Ini nanti kami disable yang ini, Kak. Kenapa dek? Ini kami disable, Kak, karena dia hasilnya masih belum ada watermarknya, Kak. Jadi masih bisa nanti Kak, berbahaya juga karena kan dianggap hasil sudah fix ternyata masih belum. Ya nanti kami coba yang ini. Oh jadi saya tetap masuk dicetak hasilnya Cetak gitu. hasil, iya cetak hasil ini. Kalaupun misalkan mau ke PDF kan Ki bisa save, Oh iya. kemudian save ke PDF, Kak. Nah, PDF. Kemudian berikan nama seperti itu. Nggak terpotong-potong ini lagi di dek. Iya, enggak, Mika. Nanti kita coba, Mika. Kalau misalkan masih terpotong Dicetak baru saja di kita. dek. Nggak usah masuk ke PDF dulu toh. Iya, enggak usah masuk ke PDF ini. Nanti kami Iya. coba angkat. Iya, ini kami belum ubah yang ini. Oke, disable. Disable mana? PDF. Tidak nih dok. Oke, Itu langsung- aman, Kak? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Iya, aman. Makasih Iya, dek. siap. Iya, sama-sama, Kak. Mungkin Abe, iya, Kak kami Dua. iya, Kak Desi, iya. Kak Dharma, Kak Dharma. Benar lah, iya. Iya, Kak, nanti ini untuk update-nya besok ya atau Kak? Eh, Nanti tunggu informasi lebih lanjut lagi di grup sahabat, nanti diinformasikan, Kak. Oh iya, Kalau Kak, ada tambahan, iya. iya, Karena Kak, nanti banyak kalau request kita misalnya, gini. iya, Kak, Iya. tapi kalau misalnya sudah mau ini di-update, boleh nanti dibuatkan anunya lagi tadi, tutorialnya lagi di seperti yang Oh iya. 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 Ini nanti videonya kami buat dimasukkan di YouTube juga, nanti bisa dilihat, dinonton ulang. Iya. 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 Cukup, Kak. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Absennya diisi. Jangan lupa diisi absennya. Iya. Dari lab mikro, lab PA. Silakan isi absennya dulu. Oke, saya tutup kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Kakak, terima kasih. Terima Iya. kasih. Iya.